Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana, dan adalah Imam Ibrahim At-Taimiyyu yaqulu, beliau berkata, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Al-mukhlisu, orang ikhlas itu, man, yaitu orang yaktumu, yang menyembunyikan hasanatihi, kebaikan-kebaikannya, kama yaktumu, sebagaimana dia menyembunyikan sayyiatihi, keburukan-keburukannya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kita dalam hidup ini pasti punya kebaikan, juga pasti punya keburukan. Biasanya kalau keburukan ditunjukin apa disembunyiin? Kalau keburukan ya disembunyiin ya. Tapi kalau kebaikan disembunyiin apa ditunjukin? Nah, jadi kalau kita masih menunjukkan kebaikan kita di hadapan orang lain, tandanya kita belum ikhlas. Sebab tandanya ikhlas, kata Imam Ibrahim At-Taimiyyu, ini kembali ke atasnya ya. Kata Ibrahim At-Taimiyyu bahwa orang ikhlas itu ketika dia berbuat baik, dia sembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan. Oleh karenanya kita harus melatih diri. Di saat kita berbuat baik, tidak mesti menunggu banyak orang. Di saat kita berbuat baik, tidak mesti kebaikan kita harus dilihat oleh orang lain. Lalu caranya bagaimana? Sesungguhnya caranya mudah. Kalau kita ingin menyembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita, caranya kalau kita berbuat baik, sekalipun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Kita berbuat baik sekalipun orang tidak ada yang melihat, tapi Allah Maha melihat. Maka jangan kesal kalau kita berbuat baik tidak ada orang yang melihat. Sebab kebaikan kita pasti dilihat oleh Allah. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka orang berbuat baik itu sama saja dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Ini tanda dalam diri kita sudah ada sifat-sifat mukhlis ya. Ingat, ada mukhlis, ada mukhlas. Masih ingat ya? Kalau mukhlis, ikhlas yang masih bisa rusak. Tapi kalau mukhlas, ikhlas yang tidak bisa rusak. Karena keikhlasan si mukhlas itu tidak bisa digoda oleh siapapun, setan sekalipun. Sebab setan sendiri yang bicara kepada Allah, ya Allah, aku ingin menggoda hamba-hambamu, ingin menggelincirkan mereka dari jalan kebenaranmu, illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlas. Jadi mukhlas itu ikhlas yang tanpa batas, semata-mata karena Allah. Dia berbuat baik, kebaikannya tidak ada yang ngangkat, maka nggak ada masalah. Kebaikannya tidak ada yang
menonjolkan, nggak ada masalah. Dia berbuat baik, yang dibantu kebaikan tidak pandai berterima kasih, nggak ada masalah. Itu namanya mukhlas. Tapi kalau mukhlis, dia melaksanakan kebaikan tetapi kadang-kadang keikhlasannya rusak oleh hal-hal yang lain. Awalnya memang ikhlas, tapi belakangannya bendol, ya. Awalnya ikhlas, belakangannya nggak ikhlas, ya. Misalnya kita bantu orang, nolong orang, ya. Ketika kita mau minta tolong sama orang yang dimaksud, orang itu nggak bisa karena sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggal. Apa kata kita? Yang kasar mendingan, ya, beginilah kalau nolongin anjing kejepit, ya. Anjing kejepit ditolongin, begitu sudah lepas dari kejepit gigit namanya yang nolong. Tuh yang lebih kasar, ya. Yang rada halus sedikit, ya, dasar kacang lupa sama kulitnya. Itu kemarin ketika nolong ikhlas, tapi ketika kemudian yang ditolong nggak berterima kasih, muncul emosi, marah dan yang lain. Yang seperti itu ikhlasnya baru sampai pada tingkat mukhlis. Nah, kita jangankan mukhlis saja belum, ya. Kenapa? Karena kita dalam beramal kebaikan masih suka menunjukkan di hadapan orang lain. Nah, oleh karena itu urusan ikhlas itu urusan hati. Urusan ikhlas adalah urusan hati. Kadang-kadang masih lebih ikhlas orang susah daripada orang kaya. Orang kaya yang hartanya banyak, misalnya nyumbang 100 juta buat bangunan masjid, kalau duitnya miliaran, 100 juta gede apa kecil? Kecil, ya. Ya. Tapi kalau orang susah, ya, nyumbang bangun masjid duit 50.000, gede apa kecil? Dia penghasilan sehari 100.000, ya. Dia pingin amal buat masjid, akhirnya ambil 50.000, yang 50.000 buat keluarga, diirit-irit tuh biar cukup. Bagi orang susah 50.000 gede apa kecil? Gede, ya. Berarti ada uang kecil, ada uang kecil, ya, tapi nilainya lebih besar daripada uang yang besar. Ya, saya ulangi, ada, ya, nilai kecil, ya, ada uang kecil yang nilainya lebih besar daripada uang yang banyak. Nah itu, ya, sedekahnya orang-orang miskin, ya, ya, amalnya orang miskin yang mestinya dia buat makan sampai dibelain puasa. Sementara orang kaya biar kata ngeluarin 100 juta sampai belain puasa enggak, duitnya banyak. Karena itu bahasa kita, jangan pernah menganggap remeh hadiah dari orang-orang kecil. Jangan pernah menganggap remeh hadiah dari orang-orang kecil, sebab hadiah orang kecil, yang kecil itu nilainya besar. Jadi kita harus bisa melatih hati supaya menjadi orang-orang yang ikhlas. Dari menunjukkan kebaikan di hadapan orang lain, melatih diri menyembunyikan kebaikan.
Sebagaimana ketika kita melakukan keburukan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Dari menyembunyikan keburukan kita beralih kepada latihan ikhlas. Ya, dari menyembunyikan kebaikan naik kepada mukhlis. Ya. Mukhlis itu sawaun kanat al-madah amil madam. Dipuji atau dicela kebaikannya sama saja, tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dalam berbuat baik, mau orang memuji, mau orang menghina, mau orang menyanjung, mau orang menjatuhkan, nggak ada urusan. Dia tetap berbuat baik. Nah itu mukhlis. Gerakan mukhlis pindahkan ke mukhlas, yaitu kebaikan kita semata-mata karena Allah. Kalau sudah kebaikan kita semata-mata karena Allah, saya berbuat baik kepada orang lain, saya tidak butuh dibalas dengan kebaikan oleh orang yang dimaksud. Nah, ini mukhlas. Saya berbuat baik kepada si A, saya tidak butuh dibalas kebaikan dari si A. Kenapa? Sebab kebaikan itu tanaman. Kalau kita nanamnya bagus, jenis bibitnya bagus, ditanam di tanah yang bagus, yakin pasti tumbuhnya subur. Kalau tumbuhnya subur, yakin buahnya pasti bagus. Nah itu mukhlas. Ya. Berat apa susah? Berat apa susah? Berat apa gampang? Berat, ya Allah. Satu kalimat, ya. Ikhlas itu orang yang menutupi kebaikannya sebagaimana orang menutupi keburukannya. Wa kana Sufyanu As-Sauri, dan adalah Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, qalla alimun takabburu halaqatu darsihi illa wa yatrukuhul ujbu binafsihi. Qalla, sedikit, alimun, orang yang berilmu, takabburu, menjadi besar, halaqatu darsihi, ya, halaqah pelajarannya atau tempat mengajarnya, ya. Illa, kecuali wa yatrukuhu, dan dia akan jatuh al-ujbu, kesombongan, binafsihi, oleh dirinya. Kata Imam Sufyan Sauri, ya, jadi ada nama Imam Sufyan yang hidupnya sezaman, yaitu Imam Sufyan As-Sauri dan Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Ini zaman tabi'in. Kata Imam Sufyan Sauri, sedikit sekali atau sedikit orang berilmu, kalau dia majelisnya menjadi besar, kecuali dia akan jatuh kepada sombong diri, ya. Ini orang alim, dulu majelisnya kecil, jamaahnya ya nggak jauh dari kesebelasan dah. Tahu jamaah kesebelasan, ya. Jamaahnya isinya 11 orang doang, ya. Nggak pernah lebih, ya. Bukannya masih belasan gitu. Pada saat jamaahnya sedikit, orang ini tawadhu, rendah hati, hormat sama orang lain, ya. Tapi karena sifat ketawaduannya, sifat rendah hatinya kepada orang lain, orang-orang sekitarnya condong kepada dia. Akhirnya majelisnya makin besar, jamaahnya semakin banyak, dari belasan
ke 20, dari 20 ke 30, dari 30 ke 100, dari 100 ke 500, dari 500 ke 1000, dari 1000 ke ribuan. Orang punya majelis, ya, jamaah yang hadir di majelisnya ribuan. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, awas, hati-hati. Orang-orang yang seperti itu akan jatuh kepada kesombongan oleh dirinya. Nah, sekarang kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat orang-orang yang ketika majelisnya masih kecil, majelisnya jamaahnya tidak banyak, itu tingkat tawaduknya luar biasa, tingkat rendah hatinya luar biasa. Tapi begitu majelisnya banyak, majelis banyak itu bisa jadi majelis yang dia bangun di rumahnya ya, seperti majelis taklim biasa, atau misalnya pondok pesantren, ya, santrinya makin banyak. Atau ketika dia berdakwah, jamaahnya beludak. Nah, apa kalau bahasa orang kita, sejuta umat. Nah, ya, sejuta umat. Atau dai kondang, ya, dai kondang. Kalau saya masih dai kondangan, ya, ya, seneng diundang orang jadi kondangan. Beda ya, iya. Dai kondang sama dai kondangan beda, ya. Ya, dulu waktu belum terkenal, Masya Allah, sama orang itu rendah hati, dengan siapa saja itu akrab, dekat. Bahkan dengan orang yang tidak kenal sekalipun itu bisa seperti orang yang kenal sudah lama gitu. Tapi begitu majelisnya besar, ya, pesantrennya besar, kemudian kalau dia dakwah, yang hadir umatnya banyak, biasanya berubah apa masih utuh biasa-biasa aja? Nah, biasanya berubah, ya. Pertama yang berubah itu tampilan, ya, tampilan. Biasanya pakai baju takwa, pakai kain sarung, ya. Baju takwa ya kelas paling banter 100.000, ya. Kain sarungnya gajah nongkrong, ya, ya, sorbannya ya sorban biasa gitu. Begitu sudah mulai dikenal orang, ya, itu memang bajunya masih baju koko, baju takwa, tapi bermerek, ya. Yang bikinan siapa? Itang Yunas apa? Apa bikinan si itu siapa? Ipan Gunawan, ya. Yang harganya 3 juta gitu. Ya. Kemudian kain sarungnya dari gajah nongkrong ganti BHS, BHS banyak yang nyamain ganti lagi temer. Nah, ini sekarang lagi ngetop nih sarung temer. Berapa Pak harganya? Ya. 6 jeti. Kain sarung harganya 6 juta. Gajah nongkrong berapa duit? Gajah duduk, ya, sejenisnya ada atlas berapa paling? Iya, 100.000 udah cakep, ya. Ya, yang 50.000, 60.000 itu standar. Nah, tampilannya berubah. Kemudian gaulnya beda, karena seperti berpindah kelas, ya. Seperti berpindah kelas. Rumah tinggal di gang udah nggak mau. Ya. Biarin deh, biar kata ngutang-ngutang ngambil di komplek. Kemudian yang tadinya akur-akrab dengan orang-orang kecil mulai menghindar kalau didekati oleh orang-orang kecil. Kalau di sampein salam
biasanya oh ya ya alhamdulillah terima kasih gitu. Sekarang siapa ya, saya kok lupa atau nggak kenal. Nah, ini tampilannya mulai berubah ya, tampilannya, perilakunya sampai kemudian gaya-gaya ya dakwahnya berubah ya, dari ustadz kampung pindah ke ustadz TV aja berubah nggak kira-kira? Iya, tampilannya berubah, gayanya berubah ya, transportnya berubah juga. Tadinya nawar-nawarin kalau butuh acara maulid, saya masih nganggur nih ya, atau biasanya sesama teman khotib ya suka nge-WA, Ustaz apa kabar, nih saya besok Jumat kosong nih gitu. Begitu sudah masuk TV, lain tampilannya ya. Ya. Yang tadinya kenal, gayanya seperti nggak kenal, karena sudah pindah kelas ya. Pindah kelas ya. Diundang orang udah ada tarifnya ya. Sudah ada tarifnya. Ada nggak yang begitu? Tuh jawabannya bukan sekedar ada, banyak. Masya Allah ya. Ya, makanya dari dulu saya ogah masuk TV, karena TV-nya nggak muat sama saya. Ya Allah, TV-nya nggak muat sama saya. Nah, ini namanya penyakitnya orang berilmu ya. Penyakitnya orang berilmu seperti itu. Nggak usah yang masuk TV dah, orang kita di kampung kadang-kadang kalau dia udah dipanggil ustadz aja itu udah beda gayanya ya. Ya. Muncul yatrukuhul ujbu binafsih ya. Muncul kesombongan pada dirinya. Ya Allah ya. Tadinya belum dipanggil ustadz, belum disuruh MC, belum disuruh ya mimpin doa, belum disuruh ceramah, itu masih mau ngaji sama guru-guru kampung. Tapi begitu sudah dipanggil ustadz ya, suruh MC, suruh ceramah, suruh ngisi khutbah dan yang lain, akhirnya gengsi dia ngaji. Gengsi ngaji. Kenapa? Kalau ngaji berarti masih amatiran ya, makanya lihat teman-teman yang ada di pengajian lain, saya di sini ngajar tapi di tempat lain saya masih ngaji ya. Kenapa? Sebab orang ngaji itu untuk menundukkan kesombongan dirinya di hadapan orang lain ya. Ya. Kita mau ngaji, mau belajar dengan guru siapapun, itu cara kita menundukkan kesombongan di hadapan orang lain. Sebab di atas orang yang pinter masih ada orang yang lebih pinter. Tapi kalau udah nggak ngaji kan udah kayak paling pinter sendiri. Kalau kita masih ngaji, mungkin ada orang yang salah persepsi. Udah ustadz udah ngajar masih ngaji, masih kurang ilmu no. Tapi bagi orang-orang yang bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, saya demen sama ustadz itu. Biar kata udah ngajar di mana-mana, nggak malu-malu dia ikut ngaji ya, di majelis-majelis yang ada dan waktunya sempat. Ya. Belajarlah kepada Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa seorang rasul, Nabi Khidir hanya seorang nabi. Tapi ketika ada benih-benih kesombongan dalam diri Nabi Musa, Allah perintah, Musa, kamu cari orang yang istimewa buat ngajarin kamu. Ya. Siapa? Udah jalan aja telusuri pinggir laut ya, nanti bakal ketemu. Begitu ditelusuri di pinggir laut,
nggak ketemu-ketemu, udah dari pagi sampai siang mau istirahat makan, ikan yang udah digoreng hilang. Ya. Maka pembantunya ditanya, ini ikan mana ini? Nggak tahu tuan, orang saya gemblok di tas. Wah, nggak percaya, pasti diem-diem kamu makan nih. Enggak. Lah terus kemana? Ya udah kita cari aja yuk, balik lagi. Dicari balik lagi. Begitu dicari balik lagi, dia lihat ada terowongan itu di air laut, ada lubang. Nah, ternyata ikan yang sudah mateng itu biiznillah loncat ke laut, bekas loncatannya ikan berlubang. Karena ada hal yang aneh diikuti sama Nabi Musa. Di dasar laut ketemu manusia, namanya Nabi Khidir. Ya. Nama aslinya siapa Nabi Khidir? Balia ya. Ketemu Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, Tuan boleh nggak saya jadi santri Tuan? Boleh, tapi dengan syarat jangan banyak nanya. Oke, siap gitu. Kalau sampai kamu nanya sama saya 3 kali pertanyaan, batal jadi santri saya. Padahal seorang rasul mau ngaji masih dikasih syarat ya. Syaratnya nggak boleh nanya. Begitu jalan ngaji nanya. Pertama ya diajak ngaji naik kapal, kapalnya dilubangin ya. Kata Nabi Musa, ini gimana ini kapal dilubangin? Kita pengen mati bareng-bareng apa gimana katanya? Kata Nabi Khidir, nah kan udah dibilang nggak usah nanya, diem aja. Udah lewat dari laut di daratan, ketemu anak kecil. Anak kecil ini dibunuh oleh Nabi Khidir ya. Tentu atas perintah Allah ya. Dibunuh. Kata Nabi Musa, kenapa ini anak kecil nggak punya dosa kamu bunuh? Ya, 2 kali ini, 2 kali pertanyaan. Nah, awas sekali lagi kamu nanya, batal jadi santri saya. Nah, lewat di satu perkampungan, yang perkampungan itu cuek, ya. Nggak peduli sama orang lain, ya. Nggak peduli dengan orang-orang baik, ya. Acuh. Tapi begitu lihat ada rumah yang doyong mau roboh, sama Nabi Khidir didandanin ya. Didandanin, dibangun bagus. Kata Nabi Musa, kenapa orang sini pada nggak ada perhatian sama kita? Kita mesti mau bangun rumah ini. Memang buat siapa? Mereka aja nggak tahu terima kasih sama kita, nggak ada yang hormat sama kita. Nah, udah 3 kali itu. Udah stop, kamu nggak bisa meneruskan jadi santri saya. Nih saya jelasin kenapa kapal saya lubangin. Karena dari kejauhan saya lihat perampok. Kalau kapalnya utuh kita dirampok, tapi kalau kapalnya kita lubangin, kapalnya jelek, perampok nggak akan ngambil kapal kita. Kita selamat dari perampok. Yang kedua, itu anak kecil saya bunuh atas perintah Allah. Karena ini anak kecil, dewasanya dia menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Ini anak dewasanya bakal bunuh bapaknya. Maka atas perintah Allah saya suruh bunuh dia. Dan Allah siap mengganti anak yang lain yang dia menjadi anak yang soleh. Adapun yang ketiga, kenapa rumah ini saya dandanin? Karena ini rumah yatim, rumahnya anak yatim. Sementara anak yatim ini anak orang alim, yang di rumah itu banyak kitab-kitabnya yang ditinggalkan orang tuanya. Harapannya begitu rumahnya rapi, anak-anaknya menempati rumah itu dengan ketenangan, anak-anaknya bisa belajar di dalam rumah itu, nanti yang bakal meneruskan bapaknya yang sudah meninggal dunia. Tuh, seorang rasul diperintah ngaji sama seorang
nabi. Kedudukannya tinggi mana nabi sama rasul? Lebih tinggi rasul. Nah, karena itu supaya tidak muncul kesombongan, caranya adalah tundukkan diri kita, sebab sepandai apapun, sebanyak apapun ilmu kita, masih ada orang lain yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Lihat ulama-ulama ya, salafus saleh, sekelas misalnya almarhum al-maghfurullah Mbah Maimun Zubair. Beliau alim ya, dikenal banyak orang di mana-mana. Beliau pesantrennya juga cukup besar. Kalau diundang dakwah, umatnya juga banyak. Tapi nggak pernah berubah ya. Model beliau, gaya beliau, cara ngomong beliau, terus kemudian keramahannya dengan ya umat ya, dengan jamaah, nggak ada jarak ya. Tuh lihat tuh, seperti itu istiqomah ya, sampai beliau wafat tetap harum namanya. Nah ini namanya alladzina an'amta alaihim ya, orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Nah kita pingin niru yang begini nih ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Telah diberikan nikmat berarti dia itu ada dalam jalan kebaikan, sampai wafat meninggal ada dalam kebaikan. Tapi kalau orang itu masih hidup, sekalipun dia sedang berada di jalan kebaikan, itu belum bisa kita jadikan teladan. Kenapa? Karena khawatirnya awalnya itu bagus, belakangannya nggak bagus. Ya seperti yang menjadi tontonan kita sekarang ini ya. Dulu si Anu lemah lembut ya, Anu dan sebagainya, begitu sudah umatnya banyak, jamaahnya banyak, kata-katanya kotor ya. Ya, dengan mudah nyakiti orang lain, akhirnya jatuh namanya. Atau ada lagi yang sedang ngetop di kampung mana ya, ya masih muda, kalau buka majelis ribuan yang datang ya. Nah, itu mula-mula mah lembut, tapi begitu sudah mulai ya dikenal banyak orang, apalagi sudah mulai populer ya, popularitasnya mulai tinggi, itu kadang-kadang tidak bisa menahan emosi dirinya ya, muncul ujub dan sombong. Ya, jadi seperti itu. Nah orang-orang yang seperti ini belum bisa kita jadikan sebagai teladan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kesudahannya ya. Ya. Apa kita nggak ingat dengan kisah Bal'am bin Ba'ura ya. Pesantrennya besar, santrinya banyak ya. Tapi meninggalnya dalam kufur ya. Karena diuji oleh iblis ya. Iblis ya jadi manusia pura-pura jadi santrinya Kiai Bal'am ya. Setiap Kiai Bal'am ke masjid, ini santrinya sudah ada di masjid ya. Bal'am ke masjid, santrinya udah di masjid ya. Akhirnya ditanya, santri, saya ini kalah sama kamu ya. Ya, kamu lebih rajin ibadahnya, itu konsepnya apa sih ya. Kata si santri, begini Kiai ya, konsepnya supaya rajin ibadah, supaya semangat ibadahnya tinggi, itu syaratnya kita merenungkan, mengakui kesalahan dan dosa kita. Nah saya ini pernah berbuat dosa Pak Kiai, jadi saya kalau ibadah tekun karena ingat sama dosa. Pak Kiai bisa nggak begitu? Nah, kata Kiai Bal'am, loh saya nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah maksiat. Nah itu dia Pak Kiai. Maka Pak Kiai nggak bisa
tekun seperti saya. Lah terus bagaimana caranya? Ya udah Pak Kiai berbuat maksiat aja, sedikit aja deh maksiatnya, nggak usah banyak-banyak. Ya. Maksiat apa katanya? Udah gampang. Besok saya bawain dah ya air seger. Besoknya dibawain air minuman. Ya, ya minuman nggak tahu cap topi miring apa cap topi lempeng, nggak ngerti itu. Ya. Nah, apaan ini? Udah minum aja Pak Kiai. Diminum sama Pak Kiai. Nah, orang nggak biasa minum, begitu minum sempoyongan, ya. Sempoyongan kayak lagu kan gitu. Lagu nyanyian kan dari sempoyongan gitu ya. Nah, sempoyongan. Nah, begitu sempoyongan dia lihat santri keluar dari pondok, kelihatannya istrinya. Di bayangan dia istrinya. Langsung ditarik tangannya, dirangkul, dibawa ke kamar. Nah, namanya santri dibawa ke kamar sama kiainya, nurut aja. Akhirnya kejadian berbuat maksiat. Akhirnya digerebek. Begitu digerebek, diarak rame-rame, akhirnya Kiai Bal'am ini disalib. Disalib. Ya, diasingkan lah karena telah berbuat maksiat. Begitu sudah sepi orang, nih santrinya datang lagi. Kiai, gimana rasanya berbuat maksiat? Ah, kamu nih bikin sial, kata Kiai. Gara-gara kamu nih saya jadi begini nih. Ya, tapi Pak Kiai kalau pengen bertaubat, kalau pengen ibadahnya bagus ya seperti ini katanya. Nah, tapi bagaimana saya? Orang tangan saya diikat begini. Tolong dong lepasin saya. Minta dilepasin. Tapi tidak semudah itu dia akan melepaskan. Kata santrinya, Pak Kiai kalau mau minta lepaskan dari saya, ya Pak Kiai syaratnya nyembah sama saya. Wah, gila kamu katanya. Saya nggak mungkin nyembah kamu. Ya udah, kalau nggak mau nyembah ya saya nggak mau lepasin. Ya udah, bagaimana caranya? Orang saya diikat begini, lepasin dulu dah, ntar saya mau nyembah kamu. Nggak usah, Pak Kiai tundukkan kepala aja, pertanda menyembah kepada saya. Akhirnya dikerjakan supaya dilepas. Begitu menundukkan kepala, dingkeluk, aku menyembah kamu, Israel datang, dicabut rohnya, mati dalam kafir, mati dalam tidak sekedar su'ul khotimah, tapi mati dalam keadaan kafir. Ketawa ini santrinya, lulus saya, ya. Kiai saya itu jatuh kepada kemaksiatan dan dosa. Siapa santrinya? Iblis yang menyerupai manusia. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, maka kibir, sombong itu bahaya, ya. Bahayanya bisa membunuh diri kita sendiri secara pelan-pelan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dua nasihat doang ini yang kita baca, ya. Tapi dua nasihat ini hal yang penting buat kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.